Halo semuanya, jadi ini part 2 dari video pengenalan ke Swift UI, dan kita akan melakukan yang namanya slicing UI. Slicing UI adalah proses memindahkan atau memotong-motong UI yang sudah ada di desain, seperti ini contohnya. Yang sudah ada di desain, kita potong-potong menjadi barisan kode untuk dieksekusi. Seperti itu. Nah, ini mungkin aku akan nyontohin sedikit aja slicing UI dengan Swift UI. Teman-teman bisa pakai file design Figma apapun. Ada banyak file-file Figma untuk belajar di internet yang gratis. Silakan teman-teman cari. Nah, kalau ini aku bakal bikin yang sederhana seperti ini. Oke, jadi sebelumnya udah kayak gini ya. Ini aku hapus dulu. Oke. Ini aku full screen biar gampang untuk perpindahannya ke tab lain seperti ini. Oke, kita akan melakukan slicing UI pada view seperti ini. Nah, pertama aku mungkin bakal gunain yang namanya tab view. Nah, tab view itu apa sih? Tab view, kita pilih yang konten. Tab view itu salah satu sintaks yang sangat powerful di Swift UI. Nah, biar aku tunjukin. Ini kita tambahin modifier tab item dengan image system name house. Dan teksnya adalah beranda. Oke, nice. Kemudian, oh ya, untuk tahu nama sistem name-nya, lagi-lagi kita bisa cek ya di SF symbol. Nah, teman-teman cek. House, kemudian ini ada, kita bikin dulu deh profile ya. Sini copy aja biar cepet. Profil mungkin dengan nama person. Nah, jadi tab view itu akan membuat view-view yang ada di dalamnya menjadi bagian seperti ini. Jadi seperti navigasi gitu ya. Nah, ini kalau kita tambahin lagi nih, bakal ada lagi nih yang di sampingnya nih. Nah, seperti itu. Jadi bisa teman-teman modifikasi tab view-nya sendiri. Selain itu, warnanya juga bisa kita ganti nih, accent, color. Oh, sorry. Udah ganti sintaksnya jadi tint. Kita bisa ganti dengan tint. Sini aku bisa pakai green. Nah, jadi hijau deh. Cakep. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita mulai proses slicing-nya ya. Karena yang bawah udah jadi kan. Nah, biasanya aku sebelum slicing, itu hal yang pertama aku lakuin adalah ekspor file-file berupa foto yang ada di dalam desain. Contohnya ini kan ada foto icon kayak gini ya. Itu bakalan aku ekspor dulu. Nah, caranya gimana? Yang pertama, kita select aja ke desainnya seperti ini. Kemudian ekspor. Nah, ekspornya sebanyak 3 kali. Kenapa 3 kali? Nanti aku jelasin. Nah, seperti ini, kita ekspor. Aku taruh di download saja.
kemudian yang ini juga, ini juga, ini, dan ini. Oke, ini aku ekspor sebanyak 3 kali. Seperti itu. Nah, nanti hasil ekspornya bisa dilihat. Nah, ada di sini nih. Oke, mantap. Nah, kenapa sih kita butuh 3 kali? Karena nih, di folder aset kita bisa masukin aset kita ke sana nih. Kita masukin misalnya foto nih yang logout. Nah, tapi ini baru satu kan. Butuh 2 sama 3. Nah, maksudnya apa sih 2 dan 3 ini? Nah, jadi ini merupakan perbandingan pixel. Ada kali 2, ada kali 3. Jadi kan seperti yang kita tahu, size dari device kan sekarang beraneka ragam. Ada yang kecil, mobile, ada yang gede banget, seperti di iPad ataupun Mac. Semakin besar screen size yang kita gunakan, semakin butuh juga pixel atau kualitas gambar yang makin tinggi. Nah, untuk untuk bisa seperti itu, kita butuh 3 tipe nih. At least untuk sekarang kita butuh 3 tipe pixel, yang mana semakin banyak kalinya ini, semakin besar juga pixelnya, seperti itu. Aku dilihat dulu. Oke, balik lagi. Ini kalau misalnya teman-teman udah ekspor, teman-teman bisa pilih semuanya dan taruh di sini. Secara otomatis kalau misalnya ada add 2 kali, add 3 kali, itu bakal otomatis taruh seperti ini. Mungkin teman-teman kalau misalnya lihat dengan jelas, 1 kali, 2 kali, 3 kali, yang makin besar ini makin jelas gitu ya. Yang makin kecil makin agak blur gitu. Seperti itu. Nah, ini biar rapi juga, aku bisa masukin dengan klik kanan ke dalam folder. Aku mau namain folder icon gitu ya, biar gampang. Gitu. Kemudian, hal kedua yang biasanya aku lakuin dalam slicing UI itu adalah menspesifikasikan warna. Nah, misalnya di sini kan ada warna hijau ya. Warna hijau, kemudian pada warna itu ada yang namanya kode warna gitu ya. Ini aku taruh desain mode dulu. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat, kodenya adalah hex sekian. Nah, ini kita copy aja. Terus kita bikin nih folder lagi, namanya color. Kemudian di folder tersebut tambahin color set. Nah, color set mungkin aku namain apa ya, primary green deh. Nah, di dalam kotak warna ini kita pilih, kemudian pilih sidebar di atas, dan kita masukin hex color-nya nih. Kita enter saja. Nah, ini bakal ada warna hijau seperti ini. Kita bisa copy dan di paste di sini juga. Nah, ini tuh untuk apa sih kita masukin warna di dalam aset seperti ini? Nah, mungkin kita tes dulu. Tujuannya adalah supaya kita bisa menggunakan warna tersebut nih. Misalnya ini kan ada beranda tulisan. Kita mau ganti warnanya nih menjadi hijau. Kita tinggal tulis aja nih tanda petik terus namanya primary green.
sorry, kita buat kayak gini, color dengan nama primary green. Nah, ini bakal langsung keganti jadi primary green yang sudah kita bikin di sini. Oke, selain itu mungkin ada warna biru ya. Birunya ambil new set color, accent blue. Oke, seperti ini. Kemudian ada red. Accent red ya. Oh, ini teman-teman bisa pilih RGB juga, jadi nggak pakai hex. Bisa pakai floating number atau 8 bit atau seperti ini. Nah, biar gampang aku sih pakainya pakai hex saja. Itu. Nah, kita tes dulu. Beneran nggak sih bisa ganti warna? Nah, mungkin kalau misalnya nggak ada nih file stringnya, jadi namanya tuh nggak sesuai dengan yang tadi, itu bakal kosong ya. Jadi teman-teman harus hati-hati. Oh, sorry, bukan primary. Accent red. Nah, kalau misalnya typo sedikit aja tuh bakalan nggak muncul, jadi harus hati-hati. Nah, kayak gitu contohnya. Nah, ini tint colornya juga bisa aku ganti dengan primary green. Nah, seperti itu ya. Oke, cakep. Kita lanjut ke bagian sini ya, header. Nah, di bagian header itu kalau kita lihat-lihat ya, itu ada stack ke samping kan. Jadi mungkin aku bakal pakai edge stack. Kemudian di bagian kiri itu ada image, bagian kanan ada vstack lagi. Nah, gimana sih eksekusinya? Langsung aja kita coba. Nah, ini tuh bisa kita replace dengan kode, tapi kalau misalnya kita bikin header langsung di sini, kayaknya itu bakal kebanyakan kode. Jadi aku prefer untuk membuat sebuah file baru dengan pilih yang SwiftUI. Aku kasih nama profile view. Nah, jadi ini file sendiri yang akan membuat bagian profile. Oke. Kemudian untuk membuat bagian header, aku bisa aja sih nulis langsung di sini vstack header kayak gitu. Tapi bakalan banyak kode yang ada di body utama dan aku kurang suka karena nggak enak membacanya. Jadi aku prefer untuk bikin function di sini. Nah, ini property wrapper lagi sama seperti sebelumnya, yaitu state. Bedanya adalah kalau view builder, property ini bisa membuat function untuk membuat view gitu. Misalnya function header akan mereturn view. Nah, dan ketika udah bikin header kayak gini, jadi di body utama kita tinggal
manggil header aja nih. Dan misalnya kalau ada perubahan, nah itu jadi kepanggil. Jadi kodenya di body utama tuh lebih gampang dibaca lah. Ada header gitu. Nanti kalau misalnya ada konten juga bisa tambahin konten gitu. Tapi nanti dulu kita fokus ke header dulu. Nah, di bagian header ini kita lihat ada gambar ini ya. Ada gambar namanya emoji happy. Tapi sebelum itu kita lihat dulu nih, antar komponen tuh ada jarak berapa sih? Nah, ternyata ada 12. So, kita kasih spacing 12. Kemudian image. Nah, untuk image kita tinggal kasih aja nih namanya. Tadi apa sih? Emoji happy kalau nggak salah ya. Nah, langsung muncul tuh image-nya. Kemudian kita bikin resizable supaya bisa di resize. Kemudian scale to fit supaya ngefit dengan besarnya frame. Dan untuk frame-nya itu berapa ya tadi? 32. Oke, 32. Seperti ini. Kemudian di background-nya juga ada background putih ya di sini. Oh sorry, ada padding sebesar 16. Ada padding 16. Tambahin aja padding 16. Terus background-nya ada apa? Ada warna berwarna putih. Kemudian setelah warna ada garis hijau gini. Nah itu kita bisa pakai yang namanya overlay. Kemudian rounded rectangle dan corner radius kita banyakin supaya jadi circle. Kemudian kita bisa tambahin nih yang namanya stroke dengan line width-nya 1 aja mungkin. Dan warnanya itu dengan sorry. Nah, jadi hijau gini kan. Nah, mungkin juga ini nggak kelihatan sih kalau di sini ya. Tapi misalnya kalau ada background-nya nih. Misalnya ada background dengan background warna hijau, opacity-nya 0,1. Cobain. Nah, ini kan masih kotak nih. Yang putih-putih background-nya ini. Kita tuh maunya bulat kan, lingkaran. Bisa aja kita clip shape. Nah, shape-nya kita bisa pilih circle. Sorry, circle. Nah, itu bakalan jadi circle. Nah, clip shape tuh maksudnya apa sih? Clip shape itu adalah memotong view yang kita tempel modifier tersebut mengikuti shape. Nah, shape-nya apa? Kita pilih circle, makanya jadi seperti ini. Seperti itu. Oke, untuk image-nya sudah selesai. Kemudian bagian teksnya.
Ke bagian teks kita tulis Adit Akbar dengan fontnya kita pilih yang sistem, size, dan weight ya. Ini supaya kita bisa menspesifikasi size-nya sebesar apa dan ketebalannya seperti apa. Untuk desain kita tidak perlu. Nah, kalau kita lihat, ini sebenarnya kita kalau mau kayak gitu bisa copy kodenya sih dari Figma. Cuman ya untuk video kali ini kita belajar cara konsepnya dulu supaya tahu nanti ketika ingin menggunakannya. Oke. Untuk size-nya sendiri ini menggunakan 18 dan tipenya weight-nya bold. So kita tulis 18. Kita pakai yang bold. Nah, ini akan berubah menjadi bold. Kemudian teks kedua. Oh, sorry. Ini itu dia di dalam VStack. Alignment-nya leading. Ini spacing-nya 0 ya. Spacing-nya 0. Kita masukin ke dalam VStack. Nah, baru di bawahnya ada tulisan lagi. Ini kita copy saja. Dengan size 14 dan bold. Oke, 14. Nah, kita ganti warnanya. Primary green. Cakep, udah keganti. Kemudian di bawahnya lagi tambahin tulisan S1 Informatika. Medium 14. Medium. Warnanya tadi agak abu-abu sebenarnya, tapi kita lupa ekspor. Kita pakai bawaan dulu aja ya. Ada yang namanya secondary. Nah, cakep. Ya, mirip-mirip lah ya. Oke, seperti ini. Nah, kita pengen ini akan besar gitu kan. Nah, makanya kita perlu spesifikasiin besar frame-nya di bagian header paling luar, di edge tag-nya. Jadi, kita bikin max width-nya itu infinity. Jadi dia akan mengikuti besarnya si screen yang kita pakai. Misalnya size screen yang lebih kecil, ya akan infinity sesuai dengan screen kecil tersebut. Nah, ini kan kita berada di tengah ya. Supaya ada di kiri, kita kasih alignment leading. Nah, kalau misalnya mau di kanan, kita kasih trailing. Seperti itu. Kita pakai leading. Dah, jadi deh untuk header seperti ini. Nah, tapi kok ada di tengah ya, nggak di atas. Nah, itu karena kita masukin VStack dan besarnya, nah, kalau kita lihat ya, besarnya VStack itu sendiri cuma segini. Makanya karena dia tunggal, dia cuma ukurannya segini doang gitu. Nah, supaya ukurannya lebih besar, kita tambahin spacer. Nah, apa sih spacer? Spacer adalah view kosong. View kosong yang akan mengisi kekosongan di view tersebut. Jadi, misalnya di VStack nih. Nah, di VStack ya. Kan tadinya cuma header doang. Nah, kita tambahin komponen di bawahnya. Jadi, dia ngisi seluruh size yang memungkinkan di dalam VStack tersebut menggunakan spacer. Nah, misalnya kalau kita tambahin another view, nah dia bakal ada di bawah. Kenapa? Karena
antara header dengan text another itu ada spacer. Nah, misalnya kalau kita komen, nah dia bakal mepet lagi tuh. Nah, kayak gitu cara kerjanya spacer. Dia akan mendorong mengisi kekosongan yang ada. Oke, header udah jadi. Kita tutup dulu. Nah, kita dengan comment ditahan, terus kita klik sini, cari aja volt. Nah, ini kita tutup nih biar enak ngeliatnya. Kemudian kita bikin lagi nih apa ya? Konten body. Terus kita panggil di content body. Nah, isi kontennya kira-kira seperti ini ya. Ada menu profil, kemudian ada list seperti ini. Nah, ini kita bikin VStack dengan alignment-nya leading ya. Terus antara ini ada jarak 24. Oke, kita bikin 24. Kontennya teks, menu profil. Dengan font ya, sistem. Size-nya 16 bold. Oke. 16 bold. Ini tidak kita pakai. Dan lagi, ini frame-nya kita perlu sebesar mungkin supaya menempel. Dan alignment-nya adalah leading lagi. Kemudian tambahin padding. Oke, good. Kemudian kita masuk ke bagian listnya nih. Nah, ini kalau kita lihat, ini kan sama ya strukturnya. Ada icon, namanya, kemudian ada ini. Yang bawahnya juga icon, nama, gitu terus kan. Nah, kita bisa aja sih bikin satu-satu gitu ya. Sorry, baru nyadar ini ruangannya udah gelap. Bentar. Oke, bisa aja sih kita bikin view-nya satu-satu gitu ya. Cuman akan banyak kode yang terduplikasi gitu, kayak kita copy, kita paste. Dan itu sayang aja gitu kita bikin berulang-ulang kali. Nah, karena ini sama nih, kita bisa lihat nih. Ini mungkin kita lihat ada komponennya, ikonnya, warnanya, dan nama. Nah, kita tinggal bikin aja tuh data seperti itu. Jadi di luar struct, aku mau bikin struct lagi dengan nama, sorry, jangan di luar struct ya. Di sini aja nggak apa-apa. Dalam struct profile view aku mau bikin struct namanya apa ya? Profile list. Ini identifiable. ID. Kemudian kita lihat kan tadi ada icon ya. Nih, kalau icon kalau kita mau ngaksesnya kan pakai string. Jadi mungkin aku namainnya
icon, string, kemudian color, berupa color, kemudian ada oh ya, namanya name berupa string. Oke, cakep. Nah, di dalam struct lagi aku mau bikin private let adalah konstan ya, konstan yang berisi yang namanya profile list, yang merupakan array dari profile list ini. Nah, untuk isinya adalah icon. Nah, nama iconnya tadi apa ya? Untuk yang pertama itu user. Oke, namanya user. Dengan colornya adalah primary green. Dan namanya adalah ini biodata. Biodata. Dan untuk yang kedua, ketiga, keempat, lima. Ada 5 nggak sih? Ya, ada 5. Icon kedua itu namanya apa ya? Lock. Oke. Namanya lock. Dengan nama ganti password. Kemudian ada riwayat kegiatan. Nama iconnya refresh. Refresh riwayat kegiatan, kemudian bantuan, message question. Copy saja biar tidak salah, dengan warna aksen blue. Apa sih tadi tulisannya? Oh, bantuan. Dan logout dengan namanya aksen red. Tulisannya apa sih? Keluar ya, keluar. Oke, kita udah bikin seperti ini. Nah, kemudian ini kegunaannya tuh bisa powerful ya. Biar aku tunjukin. Nah, ini aku mau bikin lagi nih view builder func yang namanya apa ya? Profile discard, karena itu jangan deh, profile cell aja. Itu seperti cell. With datanya adalah ini tadi ya, profile list tadi. Profile list. Oke. Ini untuk ngetesnya aku coba ini dulu ya. Sembarang dulu, teks dengan data itu name. Nah, kemudian aku mau panggil di sini nih. Vistek alignment spacingnya berapa sih ini? Spacingnya 14. Oke. Alignment leading spacing 14.
kontennya seperti ini. Nah, yang aku mau tunjukin adalah kita bisa membuat view dengan perulangan. Nah, caranya gimana? Kita bisa panggil for each dengan data dan konten ya. Nah, datanya adalah si profile list tadi yang sudah kita bikin. Profile list dengan seperti ini, for each untuk setiap profile list yang ada di sini. Kita mau bikin view. Nah, view-nya apa? View yang ada di dalamnya nih. Kita mau bikin view profile cell. With datanya adalah profile list. Yang mana ini profile list. Jadi with datanya dengan profile list yang sudah ada. Nah, secara otomatis bakal menghasilkan data seperti ini, tampilan seperti ini. Ya, kalau kita ganti, ini kalau misalnya kita ganti dengan foreground color-nya nih ya, foreground color data.color, tuh bisa keganti otomatis kayak gitu. Nah, gimana sih ini maksudnya? Jadi sekali lagi for each itu dia bakal bikin view sebanyak apapun yang data yang kita mau nih. Bisa juga for each datanya 0 sampai 5. Ya. Nah, misalnya ini akan ngebuat data view dengan data 0 sampai 5 gitu. Dan hasilnya seperti ini. Gitu. Nah, kita hapus dulu. Nah, hebatnya adalah dengan kumpulan data atau array atau collection. Nah, untuk setiap collection dari profile list, kita bikin setiap datanya, setiap itemnya itu dengan nama data gitu. Jadi kita bisa mendapatkan value dari array index 0, 1, 2, 3 dengan data tersebut gitu. Seperti itu. Jadi kan misalnya kita bikin profile cell butuh parameter profile list. Nah, kita dapat profile list dari hasil perulangan ini. Nah, kira-kira nangkep lah ya. Kayak gitu. Oke, sekarang tinggal kita ganti deh view-nya sesuai dengan apa yang ada di desain. Oke, kalau kita lihat ini ada apa ini? Ada edge tag. Oh, ada fish tag, sorry. Fish tag dulu, baru di dalamnya ada edge tag. Oke. Kita bikin fish tag dengan spacingnya berapa ya? Oh, nggak kelihatan ya? Oh, 14. Oke. Dengan 14. Kemudian ini kita hilangkan dulu ya. Kita hilangkan. Kita bikin edge tag. Edge tag dengan spacing 12. Oke, 12. Kita bikin image dengan namanya yang ada di data icon. Nah, muncul seperti ini. Terus tadi kita tes aja dulu. Nah, cakep. Image dengan size-nya 18 ya.
size-nya 18. Ini resizable, scale to fit, frame-nya 18 dengan padding 8. Background-nya adalah data.color. Nah, nggak kelihatan. Turun opacity menjadi 0,1. Oke. Terus kita bisa mainin corner radiusnya jadi 8 ya. Jadi 8. Terus kita bisa pakai stroke overlay rounded rectangle. Stroke dengan foreground color itu data.color. Nah, cakep. Muncul seperti ini. Kalau ada teks, nah teksnya tadi tuh warnanya kayaknya hitam biasa ya. Jadi nggak usah pakaiin. Ini pakai reguler 14. Oke, kita specify font, system, size, weight, 14, reguler. Oke. Terus selain itu ada spacer. Setelah itu ada image dengan nama chevron.right kalau nggak salah ya. Oh sorry, sistem name-nya lupa. Dengan nama chevron.right. Nah sekali lagi aku ingetin buat nyari tahu namanya tuh dari sini ya. Nah ini kan icon chevron.right. Oke. Sudah, ini size berapa? Kecil ya. Oh size-nya 14. Nah si yang menariknya, kalau kita pakai image dengan sistem name itu juga bisa kita tambahin dengan font. Misalnya kita bisa specify size-nya 24. Dia bakal jadi gede. Nah, kita 14, dia juga akan seperti ini. Gitu. Jadi kenapa ini bisa terjadi? Ini karena SF symbol sendiri itu bisa mengakses font. Jadi ya itu hebatnya komponen yang dibikin Apple. Beda dengan image yang biasa yang kita specify, kita ekspor sendiri gitu. Gitu. Seperti ini, dan satu lagi ada sentuhan garis ya di bawahnya. Jadi di luar di VStack-nya tambahin ada nih. Mungkin teman-teman bisa berpikir kayak tambahin rectangle tapi tipis gitu ya. Itu bisa juga. Tapi aku mau pakai yang mau ngenalin sekalian namanya divider. Nah, divider itu adalah pembatas. Jadi langsung muncul seperti ini. Langsung jadi kan. Cepet banget. Jadi kita nggak perlu bikin UI satu-satu. Kode kita juga rapi. Tinggal kita melakukan perulangan. Di mana tadi? Nah, di sini. Kayak gitu. Nah, mungkin ini juga bisa kita bikin button ya. Button, action, label. Actionnya kosongin dulu. Nah, untuk labelnya sendiri kita bisa pakai ini. Sorry. Nah, jadi bisa nih dipencet.
Nah, ini kenapa sih jadi biru? Itu karena setiap teks atau setiap komponen icon gambar yang dijadiin button secara default akan menjadi biru. Kalau kita nggak specify warnanya, so kita specify warnanya jadi black. Nah, jadi black. Ini juga nih tanda ininya. Nah, kita daripada nulis lagi terus kita taruh sini, itu kan jadi 2 kali kode. Nah, daripada itu mending kita taruh di luar. Akan bekerja sama gitu. Jadi kodenya lebih singkat tapi hasilnya sama. Nah, seperti itu. Karena setiap view yang kita tempelin modifier itu ya akan termodif. Jadi kalau bisa, kalau memang sama, kita tempelkan modifiernya di paling luar saja. Seperti itu. Oke. Udah, itu aja kan. Oh, sorry, ada lagi di sini versi 1.0 beta. Kita copy tulisannya regular 12 ya. Ini kita tambahin spacer berarti di sini teks seperti itu. Sudah selesai. Nah, kalau misalnya udah jadi seperti ini, kita tinggal panggil di content view. Karena di content view kan masih text profile gitu ya. Kita ganti dengan profile view. Nah, ketika sudah kita ganti, kita ke tab sini dan berhasil menampilkan seperti ini, seperti UI yang kita inginkan. Nah, untuk ini kan baru di preview ya. Untuk ngecek di simulator, teman-teman bisa pilih nih. Di sini ada simulator apapun yang teman-teman inginkan. Aku pilih iPhone 14 Pro. Kemudian teman-teman bisa klik run, atau kalau mau cepat bisa di keyboard pakai command R. Itu akan ngerun. Nah, kita tunggu build-nya berhasil. Kalau udah berhasil, sini akan muncul simulator. Ini masih running. Ya, masih running sampel. Oke, kita tunggu dulu. Nah, ini sudah muncul. Akan muncul aplikasi seperti ini. Nah, ini bisa kita stop seperti itu, dan akan terstop juga di simulator. Oke, sekiranya itu saja untuk video slicing UI menggunakan Swift UI. Jadi untuk summary-nya, pada slicing UI, tahap yang biasanya dilakukan itu adalah exporting file foto, icon, dan juga kita ekspor warna yang dipakai supaya nanti pada pengerjaan itu lebih mudah. Nah, setelah diekspor, kita taruh di aset seperti ini, gunakan foldering supaya lebih gampang. Nah, kemudian
baru kita bikin view di view yang kita inginkan. Nah, usahakan untuk dipecah-pecah menjadi komponen supaya kita bacanya lebih enak gitu. Jadi ada header, ada konten, ada spacer, dan teks. Seperti itu. Oke, itu saja untuk video pembelajaran kali ini. Jika ada pertanyaan atau mau diskusi, bisa komen aja di kolom komentar, ataupun teman-teman bisa DM di Instagram Motion Lab atau ke aku sendiri di Irham Novel 8. Seperti itu. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya.